Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian karena no kawaii no life. Anjir. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gua mengeluarkan kata-kata mutiara dari mulut gua tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Echo yang dirilis pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Kevin Ko dan diperankan oleh Ko Chen Tung dan Ariel Lin. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Di awal scene kita diperlihatkan seseorang yang sedang berjuang di ring, serta pria yang sedang dipukuli ini berkata bahwa dirinya sama sekali tidak merasakan sakit ketika dipukul, tapi dari bentukannya sangat memprihatinkan. Bukan hanya itu, ia sudah berjanji akan melindungi seseorang dan berusaha untuk tidak menyerah, serta perkataannya tersebut ia dedikasikan untuk orang yang ia suka hingga membuatnya berada di titik tersebut. Dan film Echo pun dimulai. Awal kisah kita diceritakan sebuah superhero bernama Flash yang sedang melawan musuh dari superhero bernama Dr. Cube, yang dimana Dr. Cube ingin mencuri Hypermatrix, tapi untungnya Flash lebih OP dibandingkan Dr. Cube. Namun sayang, karena pertarungan tersebut Hypermatrix terbelah menjadi dua dan satu bagian berhasil dipakai oleh Dr. Cube, sehingga ia menjadi OP karena Hypermatrix, serta membuat kekacauan yang menyebabkan anak-anak jadi yatim piatu. Dan semenjak saat itu Flash ngeghosting dan berhenti menjadi superhero. Dan karena tidak ada superhero, Dr. Cube menghancurkan kota seenak jigongnya. Tapi untungnya ada superhero baru bernama Sonic, bukan yang biru, dengan kekuatannya yaitu frekuensi tinggi, sehingga Dr. Cube bisa dikalahkan oleh Sonic. Sehingga Dr. Cube bersembunyi dan meningkatkan kekuatannya. Scene berpindah ke sebuah panti asuhan, serta anak-anak panti sedang bermain peta umpet, yang dimana anak panti tersebut adalah korban dari Dr. Cube yang seenak jigongnya membuat mereka jadi anak yatim piatu. Namun salah satu bocil yang bernama Wang Yixi menyukai seorang wanita yang lagi ngitung ini bernama Xin Xin. Wang pun ingin bersembunyi di sebuah gedung terbengkalai, namun sayang di saat ia sembunyi di dalam kotak lemari, ia tidak sengaja terkunci, sehingga orang-orang yang udah pada ketahuan mencari Wang. Wang pun mulai lemas, tapi untungnya Xin Xin datang dan membawa Wang keluar dari sana dengan keadaan tidak sadarkan diri, yang membuat Xin Xin khawatir, tapi untungnya Wang tidak kenapa-napa. Wang pun mempunyai seorang sahabat bernama Chen Han, hingga di saat ia jahil ke teman-temannya, temannya pun dibuat emosi dan akan menghajar Wang dan Chen. Xin Xin yang melihat mereka langsung ancang-ancang dan memukul Cah tersebut, serta mereka bertiga kabur dari sana. Dan ketika ia berada di gedung terbengkalai, terdapat sebuah terowongan misterius di sana, serta di saat itu Wang akhirnya dapat merasakan kehangatan memegang tangan Xin Xin. Alas ya boy. Namun karena Chen memegang tangan Xin Xin juga, Wang dibuat emosi. Sampailah mereka keluar terowongan serta menjelajah tempat tersebut. Namun karena ada geledek asyap sangat-sangat mengerikan dan ngincer lagi, mereka pun dibuat panik. Tapi untungnya geledek tersebut seperti ada yang menyerap, dan yang nyerap geledek tersebut adalah seorang bapak-bapak, sehingga mereka mencari sumber tersebut, yang ternyata yang menyerap geledek tersebut adalah mantan superhero yaitu Flash. Sehingga Flash yang melihat mereka langsung masuk ke dalam dan mengunci diri. Wang pun ingin bertemu dengan Flash, namun Flash tidak mau dan mengusir mereka, sehingga Xin Xin merosting Flash bahwa Flash pengecut dan mengajak mereka balik, sehingga Flash kena mental akan perkataan Xin Xin tadi. Wang dan Chen pun dihukum karena kabur untuk bermain, serta mereka dikurung di sebuah tempat khusus. Tapi untungnya Xin Xin membantu mereka agar tidak kelaparan, sehingga Wang membulatkan tekad jika ia dewasa nanti
panti, ia akan keluar dari panti dan menikah dengan Xin. Namun Chen juga mau menikah dengan Xin. Setelah itu Xin pun memotong rambut Wang serta mereka berbincang tentang Flash yang dimana Xin tidak suka dengan Flash karena pengecut. Karena ia suka dengan pria yang pemberani sehingga Wang termotivasi untuk menjadi pria paling berani di dunia, bahkan universe, serta menikah dengan Xin dan Xin mengiyakan perkataan Wang. Potong-memotong rambut pun kembali dilakukan sehingga mereka tumbuh dewasa. Singkat cerita, Xin pun keluar dari panti asuhan yang membuat Wang dan Chen tidak kuasa menahan tangis dan pergi saat Xin akan pergi. Serta mereka pergi ke sebuah bukit untuk melihat Xin pergi. Bukan hanya Wang yang sedih, termasuk Xin yang ikut sedih dan menangis. Setelah Xin keluar dari panti asuhan, Xin pun sering mengirim surat untuk Wang dan Chen. Serta kegiatan mereka hanya membaca surat di berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Xin berpindah ke Xin yang dimana ketika ia pulang kerja, apartemennya sudah terbuka sehingga ia kira ada maling di sana dan sudah ready dengan kursi besi. Yang ternyata itu adalah Wang dan Chen sehingga Xin yang kaget langsung memukul Wang yang padahal mereka berdua berniat untuk merayakan ultah Xin. Mereka pun merayakan ulang tahun dan sangat-sangat senang karena Wang dan Chen akhirnya datang menemuinya. Hingga di saat tidur, Wang dan Xin yang belum tidur pun sedikit berbincang bahwa ia sangat senang Wang dan Chen datang. Bukan hanya itu, mengulurkan tangan untuk kode pegang dong tangan saya, sehingga Wang teringat dengan pegangan tangan pertamanya serta memegang tangan Xin. Namun Chen kembali ganggu. Kok ganggu? Keesokan harinya, Xin pun bekerja di sebuah taman hiburan, sedangkan Wang dan Chen yang ingin pergi ke sana, tiba-tiba terdapat sebuah insiden berupa perampok yang sedang adu mekanik dengan polisi. Bukan hanya itu, Xin disandra oleh mereka sehingga Wang dan Chen yang melihat hal tersebut langsung pergi untuk menyelamatkan Xin. Namun polisi melarang mereka karena terlalu berbahaya. Tapi tiba-tiba terdengar suara frekuensi yang tinggi yang dimana itu adalah Sonic. Sonic pun mengajar para perampok itu dengan sangat easy peasy lemon squeezy. Serta menyelamatkan Xin yang membuat hati Xin dak-dik-duk dibuatnya. Wang yang melihat mereka berdua dibuat cemburu serta mengingat perkataan Xin bahwa ia suka pria yang pemberani. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah poster menempel di kepala Wang yang dimana itu adalah poster MMA yang membuat Wang ingin menjadi seorang petarung, sedangkan Chen ia akan mendaftar di kepolisian dan ingin menjadi seorang polisi. Sampailah ia di tempat MMA serta ingin mendaftar. Namun sayang, ia malah diolok-olok oleh petarung MMA di sana. Tapi Wang tidak ngedown dan menantang mereka. Salah satu petarung pun adu mekanik dengan Wang. Namun sayang, Wang dengan sekali serang langsung tepar, yang membuat Wang langsung menemui Flash untuk mengajarinya. Dan ketika sampai di tempat Flash, si Flash sedang cari bahan untuk cabang olahraga 5 jari, aka colai, yang membuat Flash terkejut dan membuang bahan tersebut serta mengunci pintu agar Wang tidak masuk. Namun Wang sangat-sangat meminta bantuan kepada Flash serta ia memberitahu bahwa orang tuanya tidak beda alam, melainkan ia ditelantarkan oleh orang tuanya, dan jika ia jadi kuat, ia bisa berguna untuk membantu orang lain. Ia membuat Flash mau untuk membantu Wang agar menjadi kuat. Latihan awal pun dimulai karena Wang tidak ada kekuatan spesifik yang khusus kecuali dirinya sering dipukul. Flash pun akan mengasah hal tersebut agar Wang menjadi kebal untuk dipukul. Ajaran pukul memukul dari Flash untuk Wang pun berlangsung hingga Wang harus berada pada titik di mana jika ia dipukul tidak sakit dari apapun itu, kecuali ditusuk atau ditembak. Latihan demi latihan ia jalani dengan semangat agar dirinya kuat untuk dipukul. Ia pun sudah siap untuk dipukul dan tidak sakit lagi, serta ia langsung gaskan adu mekanik dengan orang yang kemarin. Pertarungan pun berlangsung dan benar saja serangan dari petarung sama sekali tidak membuatnya jatuh. Namun tiba-tiba pemilik tempat datang. Si pemilik pun memberitahu bahwa ada pertarungan
pertandingan malam ini dan mengajukan siapakah yang mau bertanding. Semua petarung tidak ada yang mau, tapi Wang siap untuk bertanding sehingga si pemilik memberikan apa saja yang akan terjadi nantinya dan tanda tangan kontrak jika terjadi hal yang tidak diinginkan tanggung sendiri. Pertandingan pertama dari Wang pun dimulai yang dimana ia hanya dipukuli tapi tidak dapat nyerang balik. Hingga di saat pergantian ronde, si pemilik memberitahu bahwa Wang hanya perlu bertahan sampai 9 ronde. Jika berhasil, Wang akan bertanding lagi sehingga Wang langsung semangat lagi walaupun ia dipukuli dan keadaannya sangat-sangat memiriskan. Ronde demi ronde Wang bertahan hingga sampai ronde terakhir Wang kalah tapi tidak KO. Namun si pemenang malah muntah karena terlalu capek sehingga scene ini cocok ditonton ketika kalian makan. Wang pun mendapatkan uang pertamanya dari bertanding walaupun dikit. Chen pun datang dan dibuat senang karena Wang tidak kenapa-napa walaupun lecet dikit. Kemudian mereka berdua pun makan malam bersama dengan Xin-Xin. Namun di saat bertemu, Xin-Xin bersama dengan seorang pria culun yang gimana mereka ternyata sudah berpacaran. Yang membuat Wang dan Chen cemburu. Nama pria culun tersebut adalah Yu Xuan. Wang dan Chen pun bersikap dingin ke Xuan dan bersikap sok keras dengannya. Namun di saat Xuan bersin, terdapat suara frekuensi tinggi sehingga mereka berdua yang merasa bahwa suara tersebut bersumber dari Xuan kembali membuat Xuan bersin sehingga bersin Xuan membuat kaca di sekitar sana pecah yang ternyata pria culun itu adalah Sonic. Yang membuat Wang kena mental. Selesai mereka makan, Wang dan Xin-Xin pun berbincang serta Wang memberikan sebuah hadiah berupa jam tangan kepada Xin-Xin yang ia beli dari pertandingannya tadi. Serta kembali berbincang mengenai awal pertemuan bahkan jadiannya Xin-Xin dengan Xuan aka Sonic. Serta Xin-Xin ingin agar Wang turut bahagia atas jadian Xin-Xin dengan Sonic. Oh, tidak bisa dong. Saya udah jatuh cinta sama Anda ketika masih bocil. Sekarang Anda jadian sama yang lain. Udah gila. Sabar brother. Alhasil karena kejadian tersebut ia pun meminta kepada Flash untuk mengajarinya menjadi pahlawan super. Namun karena Flash bisa punya kekuatan karena waktu di kandungan ibunya tersambar geledek, ia pun punya kekuatan geledek itu. Jadi jika Wang ingin mempunyai kekuatan, maka Wang harus nabrakin diri dulu. Kalau nggak beda alam, jadi belum tentu dapat kekuatan. Sehingga Wang membaca komik superhero yang ada dari Iceman yang dimana bertahan di tempat yang super duper dingin, tapi endingnya masuk rumah sakit. Spider-Man berupa digigit laba-laba, tapi endingnya keracunan dan masuk rumah sakit. Flash berupa tersambar petir, tapi endingnya ya masuk rumah sakit lagi. Sehingga Chen dibuat emosi kenapa Wang berlangganan masuk rumah sakit. Selesai kegoblokan itu, Wang pun menghasut Sonic untuk mencari cewek lain, tapi Sonic suka dengan wanita yang baik dan tulus. Ketika Wang pulih dan ready untuk bertanding, Wang pun akhirnya dapat bertanding serta poster miliknya sudah ada sehingga ia dibuat senang dan langsung menemui Xin-Xin. Wang pun mengundang Xin-Xin untuk datang ke pertandingannya dan setelah itu mereka pun makan malam bersama sambil mengobrol bahwa ketika Xin-Xin lulus ia akan mengajar di sebuah panti asuhan dan dibuat bingung kenapa Wang ingin menjadi petarung. Namun di saat itu terdapat sebuah berita bahwa Sonic sedang bertarung dengan Dr. Cube yang dimana Dr. Cube jadi lebih kuat yang membuat Sonic luka parah. Xin-Xin dan Wang pun melihat keadaan Sonic, namun sayang Wang dilarang masuk karena hanya Xin-Xin yang diperbolehkan. Namun di saat itu terdapat sebuah lebah yang dimana lebah tersebut adalah robot dari Dr. Cube yang memata-matai Sonic serta mendapatkan kelemahan Sonic yaitu pacarnya Xin-Xin. Pertarungan Wang pun berlangsung, pukulan demi pukulan ia dapatkan dari berbagai jenis petarung yang ia lawan serta ia bertahan sampai 9 ronde semuanya dan pertarungannya selalu kalah tapi tidak KO. Bahkan penontonnya bukan meneriaki yang menang melainkan Wang serta memberikan julukan untuk Wang berupa tembok batu yang keras dan tidak dapat ditumbangkan. Serta karirnya saat itu langsung melonjak dan terkenal akan tidak pernah tumbang tapi selalu kalah. Sehingga para petarung dibuat bingung kenapa Wang bisa bertahan dan tidak tumbang-tumbang sehingga Xin-Xin yang mendengar tentang Wang dibuat senang. Selesai itu Wang pun mengajak Xin-Xin untuk melihat ring serta bercanda tawa di sana. Namun di suatu saat Wang pun akan bertanding dengan seorang petarung yang sudah memenangkan
memenangkan 60 kali pertandingan. Bahkan musuhnya sampai KO di ronde kedua, bahkan yang pertama. Bahkan yang ronde 2 itu yang paling maksimal musuhnya bertahan karena serangan dari si petarung sangat-sangat mematikan. Dan si pemilik berharap agar Wang sekali aja untuk menang, jangan kalah mulu. Sehingga Wang langsung meminta Flash untuk mengajarinya. Sehingga Flash mengajarkan Wang berupa satu pukulan yang sangat amat mematikan dan mengerikan. Sehingga Wang mempelajari satu pukulan mematikan itu. Latihan demi latihan ia tekuni serta support dari warga lebih ke Wang karena mereka kagum dengan semangat yang dimiliki Wang untuk tidak menyerah dan terus bangkit. Shin berpindah ke Shin yang sedang mengajar di panti dan di saat itu Sonic datang menemui Shin dengan niatan untuk melamar Shin. Shin pun dibuat senang tapi ia teringat dengan Wang yang membuatnya pikir-pikir dulu. Ternyata hal tersebut sudah dimata-matai oleh Dr. Cube sehingga ia langsung menargetkan Shin agar ia mendapatkan Hyper Matrix yang lagi satu. Di lain sisi, Wang yang sedang latihan dihampiri oleh Shin yang dimana Shin meminta Wang untuk nyerah aja melawan petarung mematikan itu karena ia khawatir dengan Wang yang membuat suasana memanas dan berbincang dengan dada tinggi serta mengcap Wang sebagai pria yang lemah yang membuat Wang emosi dan memberitahu bahwa dirinya ingin menjadi kuat karena ia menyukai Shin. Sehingga Shin berkata walaupun Wang menang di pertandingan itu ia juga takkan mungkin menerima Wang. Nyeseknya itu anjir. Dan memberitahu bahwa ia akan menikah dengan Sonic yang membuat Wang makin emosi dan tidak berharap juga bahwa Shin menerimanya. Bahkan tidak menerima apapun dari Shin. Shin pun pergi sambil menangis sedangkan Wang sekuat tenaga berlatih dan akan memenangkan pertandingan itu agar dirinya tidak dicap lemah oleh Shin. Sampailah pertandingan Wang dengan si petarung juara dan di saat berbunyi ting atau pertandingan dimulai, Wang langsung tepar dari tendangan sang juara padahal baru dimulai anjing. Pukulan demi pukulan sang juara pun terus mengenai Wang yang membuat Wang hampir tidak sadarkan diri dan di bayangannya ia sedang bertarung dengan Sonic tapi ia kalah dengan Sonic serta Sonic berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkan Wang dengan Shin yang membuat Wang emosi dan kembali bangkit dari keteparannya. Pertandingan kembali berlangsung dan di saat Wang terpojok, ancang-ancang satu pukulan mematikan pun terbentuk sehingga ia langsung mengeluarkan satu pukulan mematikan tersebut. Namun sayang hanya kena pipi sang juara, tapi pukulan tersebut langsung membuat sang juara sedikit sempoyongan dan hampir dibuat tidak sadarkan diri padahal pukulan tersebut hanya mengenai pipinya. Ketika pergantian ronde, sang juara pun tahu pukulan tersebut dan tidak membiarkan Wang untuk menggunakan pukulan tersebut karena kalau kena tepat di kepala sang juara bisa-bisa dibuat beda alam akan pukulan tersebut. Di lain sisi, Shin yang sedang nonton pun mendengar suara dan mengeceknya. Tapi tiba-tiba ia diculik. Kembali ke Wang yang bertanding dan ketika ancang-ancang lagi, sang juara dibuat ketar-ketir akan ancang-ancang itu. Dan ketika momen Wang akan memukul sang juara dengan pukulan mematikan, tiba-tiba saluran dihack oleh Dr. Cube bahwa Shin disandra termasuk anak-anak panti yang dimana Dr. Cube meminta mereka untuk membawakan Hyper Matrix. Kalau tidak, Shin dan anak panti akan beda alam. Sehingga Wang yang melihat hal tersebut langsung pergi dari sana biarpun ia tidak juara. Chen pun sudah di luar untuk menjemput Wang dan mereka pun pergi ke Flash untuk meminta bantuan karena Flash lah yang bisa melawan Dr. Cube. Namun sayang Flash tidak mau. Wang pun sampai berlutut kepada Flash agar dapat menolong Shin. Namun sangat disayangkan sekali Flash tidak ingin lagi mencari masalah yang membuat Wang kecewa dan pergi menolong Shin. Polisi pun datang membawakan Hyper Matrix sedangkan Wang dan Chen melewati lorong waktu itu. Mereka pun mengendap-endap dan langsung mengajar orang-orang bajingan itu. Mereka pun berhasil mengalahkan orang-orang tersebut yang ternyata Wang terkena tembakan di perutnya. Di lain tempat, Dr. Cube pun mendapatkan Hyper Matrix yang ternyata itu palsu yang membuatnya emosi dan membantai mereka semua. Kembali ke Wang dan Chen yang menyelamatkan anak panti yang disandra serta mereka berencana untuk membawa Shin kabur karena mereka sadar diri tidak bisa melawan Dr. Cube. Dr. Cube yang emosi pun mengumumkan bahwa ia akan membunuh Shin sekarang juga sehingga Sonic langsung
Uang OTW. Kenapa nggak dari tadi bang? Shit. Ah elah. Dr. Q pun sudah merubah tangannya menjadi kristal dan akan membunuh Sin Sin. Tapi tiba-tiba Wang datang sehingga Wang yang tertusuk serta Chen langsung membawa Sin Sin kabur dari sana. Dr. Q pun tidak membiarkan mereka kabur yang membuat Chen terluka akan hal tersebut. Tapi di saat itu Flash langsung datang dan menghancurkan tembok. Tapi ia tidak masuk dari tembok yang ia rusak, tapi dari pintu ice. Ngapain dihancurin? Flash pun memberitahu bahwa kekuatannya tersisa 10% dan ia pun mengeluarkan seluruh kekuatannya sehingga tersisa Dr. Cube di sana. Dan Flash yang sudah tak berdaya karena kekuatannya habis, Dr. Cube pun membunuh Flash yang membuat Wang bangun dan menghampiri Dr. Cube walaupun dirinya sekarat. Dan di saat-saat itu ia berpikir kenapa dirinya ada di sana? Kenapa ia melawan Dr. Cube ini? Dr. Cube pun melempar Wang lagi tapi Wang kembali bangkit dan akhirnya ia sadar bahwa hal ini bisa terjadi karena ia menyukai Sin Sin dari yang ingin menjadi pria yang berani. Akhirnya ia tanding MMA, belajar menjadi kuat agar membuktikan dirinya pria yang pemberani dan akan melindungi Sin Sin sekuat tenaganya serta akan menjadi pria yang paling berani di dunia. Hingga ketika ia di hadapan Dr. Cube pun sama dengan orang yang ia gambar untuk latihan serta sang juara. Sehingga ia merasa bahwa alasan ia belajar satu pukulan mematikan itu untuk memenangkan MMA ternyata bukan, melainkan pukulan itu untuk Dr. Cube. Hingga di saat Dr. Cube juga akan membunuh Wang dengan ancang-ancang satu pukulan mematikan langsung melayangkan pukulan tersebut sambil teringat pukulan yang pernah dilakukan oleh Sin Sin waktu menolongnya serta berkata bahwa cintanya adalah kekuatan untuk Wang. Serangan Dr. Cube pun meleset sedangkan pukulan Wang langsung menghancurkan Dr. Cube dalam sekali pukul. Wang yang tidak sadarkan diri pun dibangunkan oleh Sin Sin yang dimana hal tersebut sama percis ketika mereka bocil. Sonic pun datang. Sumpah telat anda telat anjing, kesel banget gua sama Sonicnya. Kenapa baru datang? Kenapa nggak dari tadi anda terbang anjing? Di kesekaratan Wang ia pun memberitahu bahwa dirinya sudah menjadi pria paling berani di dunia dan bertanya apakah Sin Sin mau menikah dengannya. Sin Sin pun mengiyakan hal tersebut. Wang pun tersenyum dan menutup matanya sehingga Sin Sin menangis akan hal tersebut dan film Echo pun selesai. Wait, Wang beda alam? What? Endingnya sangat-sangat tidak saya harapkan. Kecewanya sama endingnya bangsat. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Echo. Film yang bagus banget menurut gua, tapi endingnya itu loh, sedihnya aku beda alam loh dan tidak menikah loh mereka bangke. Ya tapi mau gimana lagi, bukan kita yang sutradarain film ini ya. Kita hanya bisa menerima apa yang disajikan gitu walaupun itu mengsedihkan. Oke, untuk amanat yang ada di film ini, jika kalian cinta dengan seseorang, buktikanlah bahwa anda itu benar-benar cinta. Jangan cuma ngomong aku cinta sama kamu tapi pengorbanan cintanya nggak ada gitu sama sekali ya. Ya begitulah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.